istinjai hatimu. Jangan gunakan pikiran dalam penglihatan, tapi hatimulah kau perhatikan. Hati kita lah masing-masing bereskan. Di sini banyak kotoran nih. Dendam, benci, sombong, angkuh, merasa benar sendiri, ujub, ria, macam-macam. Macam-macam. Istinjakan aja di situ dulu. Ya, nanti Allah sendiri yang akan menaikkan makom-makom kita. Ya, Allah yang akan menaikkan makom-makom. Nggak usah diminta pun, yang penting kita ikhtiar saja terus. Terus berusaha untuk istinja wudu'i hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa iddali arhaman rahimin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Bersyukur kepada Allah, senantiasa kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, kesempatan, dan semua nikmat-nikmat yang dititipkan Allah buat kita yang sudah kita rasakan. Dan semua itu wajib kita syukurin. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Tercatatlah nama kita dalam catatan beliau, sehingga kita diakui sebagai umatnya beliau yang selalu rindu dan cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, teman-teman yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah.
para habaib yang mungkin melihat acara live ini, para gus, para kiai, para asatidz. Malam ini kita cerita tentang tingkatan qalbu dalam pembahasan kacamata tasawuf ataupun kacamata sufi. Apa itu tasawuf? Ya, tasawuf itu yang membahas tentang kerohanian. Kalau kita mau bahas tentang hati, rohani, batin, ya adanya di tasawuf. Di bab fikih nggak ada itu. Jadi kalau kita mau mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal Rasul, bagaimana cara khusyuk dalam ibadah, sholat khususnya, di tasawuf lah adanya. Kalau kita nyemplung di tasawuf ini, semua kita nggak ada benernya. Dan nggak merasa bisa bener. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Kenapa sulit kita khusyuk? Ya karena hati kita masih busuk. Ibadah kita masih terfokus pada pikiran dan merasa kita yang ibadah. Maka sangat penting kita ketahui tingkatan kolbi ini. Kolbu. Apa kepentingannya? Ya kepentingannya untuk menjalani kehidupan. Bagaimana cara menempatkan niat dalam ibadah, khusyuk dalam melihat, merasakan kehadiran Allah, zikir kepada Allah. Itu ceritanya di kolbu. Nanti kita pada tingkatan yang mana, kita sendirilah yang tahu itu. Dan kita sendiri yang bisa tahu paham kita tingkatannya masih dalam tingkatan yang mana. Baik. Maka martabat atau tingkatan hati dalam dunia sufi ya, ini yang kita bahas. Yang kita kutip dari kitab Manhalus Sufi. Manhalus Sufi. Tentang kitab kesufian, tentang cerita tasawuf. Apa yang pertama, martabat hati itu? Sodrun. Apa itu sodrun? Sodrun itu tingkatan hati seorang hamba yang soleh. Awalnya dia akan memancarkan nurul Islam, cahaya keislaman yang dia memegang, yang sudah mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Masuk cahaya nur Islam itu dalam hatinya, yang dia percaya dan yakin kepada agama Islam itu. Itu sebagaimana yang Allah firmankan. Di-mute aja dulu tenor. Yang kita baca tadi itu terdapat di surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallah sadarahu lil Islam, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, fahuwa ala nuri min rabbih, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya
Jadi maka apakah, kata Allah, apakah sama, gitulah bahasa enaknya, orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, kemudian dia mendapat cahaya dari Tuhannya, itu apakah sama dengan orang yang membatu hatinya? Fawailu lil qasiyah, maka celakalah, maka kecelakaanlah, maka celakalah fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya. Yang udah membatu hatinya angel. Digambarkan Allah itu, kenapa dia bilang seperti batu? Ya batu itu sifatnya keras, hatinya lembek secara kasar, tapi membatu. Maka celakalah yang besar bagi mereka yang telah membatu untuk membatu hatinya min dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dia membatu hati itu gak pernah ingat kepada Allah, gak pernah dia berzikir. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Hidup yang tidak pernah ingat kepada Allah, menjalani dunia ini hati yang tidak pernah berzikir kepada Allah, celaka yang sangat besar. Kenapa? Karena hatinya membatu. Pusing kepalanya kalau dengarkan zikir, panas. Kayak cacing kepanasan kalau lagi ada orang lagi zikir. Kenapa membatu? Ya, sedangkan yang banyak berzikir saja pun kadang-kadang masih keras kayak batu, apalagi tak pernah berzikir. Maka melembekkan hati yang membatu itu ya zikrullah, sampai datang nur Allah yang meyakini. Itu adalah sifat tingkatan martabat sodrun yang sudah menerima kehadiran agama Islam. Allah berikan cahaya dalam hatinya untuk menerima Islam, bahwa Islamlah yang membuat kita dirinya selamat. Karena Islam salamah, selamat. Maka dalam Islam ada doanya selalu, ya, Assalamualaikum, selamat. Sunnah hukumnya yang memberikan salam, tapi wajib yang mendengar. Assalamualaikum, indah ya betul Islam tuh. Selamat. Maka kalau kita masuk typing Assalamualaikum, udah itu orang yang selamat lah itu. Selamat. Mendoakan orang selamat, ya dia dirinya selamat. Walaupun dia mendoakan orang selamat, tapi baliknya ke dirinya. Walaupun gak dijawab, tapi sudah otomatis balik ke dirinya juga selamat. Jadi jangan marah kalau gak dijawab salam, itu udah otomatis. Orang salam gak dijawab, kemananya nih? Gitu, hostnya sombong, gitu, kan? Karena dia mandangnya dengan pikiran. Jadi selalu burus, termasuklah hati yang membatu, selalu memandang salah orang. Sombong kali hostnya nggak jawab salam, padahal nggak dijawab. Seandainya nggak dijawab pun udah otomatis untuk kitanya salam itu hakikat salam. Jadi kalau kita memberikan salam tidak dijawab, itu otomatis selamatlah gitu. Orang kalau udah membatu hatinya, dinasihatin kayak manapun dia gak akan terima. Membal, namanya batu. Coba lempar bola, membal. Lempar batu, keras sama keras pun membal. Allah sendiri yang ngomong, bukan Abah Nur Yati.
Kalau udah orang manusia ini udah keras hatinya kayak batu itu udah. Selembut apapun kita bilang itu. Ah sok tahu loh kata gitu. Gitu ya, sok tahu loh kata. Baik. Yang kedua. Tingkatan martabat hati yang kedua itu adalah qalbun. Qalbu. Bukan kalbun ya, beda ya. Kalbun, hati-hati pengucapannya itu. Kalbun tuh gunggung. Ini qalbun. Apakah bisa qalbun menjadi kalbun? Bisa. Kalau keras hatinya gonggong aja, gonggong gitu. Ngonggongin orang aja. Slow pun orang jalan tetap digonggongin. Coba. Santainya orang lewat di depan dia. Senyumnya orang lewat depan dia tetap digonggongin. Kenapa? Keras hatinya. Kadang udah buat baiknya dirinya tuh yang gonggong itu, yang digonggongi udah berbuat baik, ngasih makan lah gitu. Tetap juga digonggongin. Kenapa? Membatu hati. Tingkatan kedua, gunggung. Hati-hati penyebutan kolbun dengan kalbun gitu ya. Kalau tadi yang pertama itu sodrun adalah nur Islamnya yang masuk ke dalam hatinya, ya. Yang kedua ini kolbun nurul iman, ya. Udah mulai masuk, udah mulai yakin dia nurul imannya. Islam masuk, sodrun tadi udah mulai masuk. Yang kolbun ini udah mulai masuk tingkatannya kepada nurul iman. Qalbun. Kita lihat firman Allah. Tidak bisa dibuka mushafnya ya. Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhimin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Kamu tak akan menemukan kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Lihat nih, ini Allah sendiri yang ngomong, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka,
Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Ya, selamatkan saudara-saudara kita itu. Orang akan bertambah yakin ketika kita berdakwah dengan kasih sayang. Tidak akan kita temui itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, kecuali mereka yang berkasih sayang bahkan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya juga ada. Jadi kita berjihad juga itu bukan karena benci. Dakwah itu bukan karena benci. Awas, jaga hati. Bagaimana orang-orang Yahudi dulu, kemudian pada zaman wali Allah, contoh Sunan Kalijaga, Eyang Syarif Hidayatullah, kemudian Eyang Syekh Nurjati Cirebon dalam berdakwahnya itu, apa mencaci maki orang itu, apa diancam-ancam dengan kelembutan dan keadilan, bahwa Yahudi itu enggak minta Rasulullah wajib Islam, enggak diminta. Dengan akhlaknya Rasul, lemah lembutnya Rasulullah, dengan lembutnya Kanjeng Sunan Kalijaga, dengan lemah lembutnya Eyang Syarif Hidayatullah, dengan lembutnya almarhum Abah Uci, abah-abah yang lain semuanya lemah lembut kolbunya ya, dengan akhlaknya, enggak maki-maki, enggak kena benci. Mereka sendiri yang minta. Kalau begitu ya Rasul, saksikan mulai sekarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba, Rasulullah enggak minta, mereka sendiri yang minta, enggak dipaksa. Dan Kalijaga tuh enggak minta sama orang-orang Jawa pada waktu itu untuk masuk, enggak, cuma dinasihatin saja. Ditunjukkanlah Allah karomah-karomah beliau itu, sehingga ya mereka tuh mulai sekarang ya Kanjeng, kami menjadi pengikut Tuhan. Mulai muncul keimanan, nur iman tuh tambah yakin, tambah yakin kepada Allah, itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, tingkatan dan martabat hati itu al-fu'ad. Nah, al-fu'ad ini udah mulai dia masuk kepada tingkatan ma'rifatullah. Jadi fu'ad itu udah mulai masuk yang melahirkan ma'rifat itu. Tingkatan yang ketiga, fu'adun, fu'ad. Ma kadzabal fu'adu ma ra'. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi dengan fu'ad itulah dia melihat kemarifatan, bukan dengan hati yang membantu. Kalau hati yang membantu bisa jadi tuyul aja yang dilihat. Tingkatan di atas tuyul itu nggak bisa dia lihatnya. Jadi kalau ada orang yang udah tingkatannya fu'ad itu nggak dusta. Allah sendiri yang ngomong, ma kadzaba fu'adu ma ra'. Hatinya tidak mendustakan. Hati yang sudah tingkatan fu'ad, tidak dusta hati yang kuat itu apa yang melihatnya. Tapi orang yang sudah tingkat fu'ad ini, apapun yang dilihatnya baik dan buruk itu dia nggak ngomongin juga, nggak sembarangan. Pamannya ada orang pasien disantet, nggak ngomong, oh yang nyantet itu ini yang ngerjain tuh, ini ciri-cirinya tetanggamu gitu. Dah ngadu domba, ya kok iya. Walaupun itu benar ya mereka tuh nggak akan bilang gitu, misalnya. Tapi kalau dia bukan fu'ad, karena halu dan karangan jin pasti dibilang ya tuh yang nyantet ini ciri-cirinya dekat rumahmu. Nah itu tuh. Ya. Kenapa? Itulah kerjaan jin, dapat kabar dari jin disampaikan. Kalau fu'ad nggak seperti itu. Yang penting bersandarkan diri kepada Allah.
mau disihir, mau disantet, maafkan, serahkan kepada Allah. Banyak selawat, banyak zikir. Mungkin dengan cara itulah Allah itu menegur hatimu. Banyak sedekah, tolak bala, banyak zikir, selawat. Nah, begitu. Dinasihatin, bukan cari-cari mengkambing hitamkan orang lain, ngadu domba, ngajarin orang untuk buruk sangka, ngajarin orang untuk dendam. Itu Fuad, nggak ada dusta hatinya dalam melihat penglihatannya itu. Maka daba fuadu maro, ya. Kalau dia melihat sesuatu keburukan pada diri orang lain dengan fuadnya itu, dia akan mendoakannya dan dia akan kembalikan kepada dirinya. Dia akan kembalikan kepada dirinya. Mata-mata aura lo hitam merah, makanya jangan suka begini. Ya, itu tingkatan fu'adun, melahirkan ma'rifatullah. Kemudian yang keempat, tingkatan hati, yaitu lub. Nah, ini mulai lebih tinggi lagi dari fuad. Udah seperti cermin. Lubbun kalau bahasa tasawufnya. Apa lubun itu? Yang menjadi tempat dalam jiwa manusia untuk terbitnya keyakinan, pengesaan kepada Allah. Udah mulai lebur dia. Di lub ini udah mulai lebur. Kalau tadi di fuad, di fuad itu dia masih jalan, masih berhadap-hadapan. Kalau dia sudah lub, dia sudah mulai lebur. Pengesaannya, penyatuan dirinya sudah mulai lebur. Dia merasa udah nggak ada lagi. Semua apa yang dilihat itu cerminan, pandangannya dia hanya Allah. Barat Allah, timur Allah, selatan Allah, nengok orang buruk Allah, nengok orang jahat Allah, nengok orang baik Allah, semuanya Allah. Nengok pohon Allah, maksudnya bukan pohon itu Allah. Tapi lenyap udah semua nih. Cermin, biasan. Hanya biasan dari cerminan, biasan cahaya, bayangan. Dia udah melihat situ. Tingkatan lub ini. Ada pengesaan. Apa dasar hukumnya? Ada dalilnya. Ya, jangan bilang lagi bid'ah, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilaf fil laili wan nar li ayatin ulil albab. Kata Allah, dan bergantinya malam, siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Apa maksudnya? Apa yang dia lihatnya itu? Tanda-tanda orang yang berakal. Akal ini bukan akal pikirannya, akal kolbu. Akal kolbu yang sudah sampai kepada lub. Tanda kekuasaan, tanda-tanda bahwa siang dan malam ini Allah. Itu maksudnya, alam Allah. Prakteknya di mana? Salat semalam yang saya terangkan.
pada waktu takbir Allahu Akbar, lenyaplah dalam takbiratul ihram itu. Kenapa ihram haji mesti pakai pakaian ihram itu putih? Itu maksudnya, putih, masuk, mati. Mati. Ihram itu artinya mati, mematikan diri. Matikan diri itu menyatu kepada Allah, masuk ke dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lenyaplah kita. Masuk dalam samudra dia. Lubun. Bayang-bayang apa yang dia lihat itu. Maka kalau udah yang dilihat dia itu bayang-bayang, dia nggak melihat bayang-bayang itu lagi, tapi dia melihat yang punya bayang-bayang itu. Dengan mata apa? Dengan mata fuadnya. Terakhir, tingkatan yang kelima adalah syaghaf. Syaghaf. Ini udah mulai tempat kecintaan kepada Allah. Mahabbah. Ini nggak bisa diganggu gugat ini dia kalau udah syaghaf ini. Makomnya itu makom mahabbah. Mahabbah. Mahabbah bukan pelet ya. Dan mahabbah itu nggak bisa dijual belikan. Minyak mahabbah nggak ada, itu ngarang-ngarang. Nggak ada minyak mahabbah, minyak pelet. Jangan disamakan kata mahabbah dengan, kalau pelet aja. Jangan disamakan dengan pakai bahasa mahabbah. Mahabbah itu hanya cinta kepada Allah, cinta kasih kepada Allah dan Rasulnya, dan dituangkan. Kenapa dia cinta kepada makhluk? Karena yang dia pandang itu Allah, makhluk tak nampak. Nggak ada rasa kebencian. Tapi kalau kita masih memandang makhluk, masih ada tergeser benci dalam hati, dendam dalam hatinya. Tapi kalau dia melihat alam ini, makhluk semuanya Allah, cintalah dia. Dasar udah terbit mahabbahnya, kecintaannya. Nah, tingkatan mahabbah inilah banyak fitnaan-fitnaan yang terjadi pada seseorang apabila seseorang sudah sampai di situ. Apa fitnahnya? Dituduh pakai gendam, dituduh pakai ilmu. Yang paling dasar dituduh pakai gendam. Kenapa? Mahabbah itu bisa kesana kemana. Dia sampai Tegalop itu walaupun orangnya di Medan, tapi dirinya yang lain 9-20 orang itu bisa kemana-mana. Ini adalah tingkatannya. Kenapa? Karena mahabbah. Disitulah tempat banyaknya nanti itu fitnaan. Harus kuat dah sampai di situ tingkatannya. Kalau kita masuk pertama untuk tingkatan pertama nur Islam aja banyak godaannya. Tambah yakin dia bahwa Islam ini agama selamat, naik lagi tingkatannya nur iman, tambah yakin. Tambah tingkatannya lagi dia. Ya. Kepada qalbun. Tambah lagi tingkatannya. Mulai dia ma'rifatullah. Tambah lagi. Sampai dia kepada lub. Sampai dia kepada salaf. Makin tinggi tingkatan mencapai martabatnya, makin banyaklah. Sampai jin ifrit pun datang. Lihat tuh, Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan jin pion-pion tuyul kuntilanak atau suser ngesot yang datang sama beliau, tapi ifritnya langsung. Kalau tuyul ya terbakar lah dan dekati beliau, tapi ifritnya langsung nih ngaku. Dadir gitu misalnya bahasa kitanya, kata ifrit, tinggalkan saja kau ibadahmu, aku yang kau harapkan. Mulai sekarang kau boleh meninggalkan sholat puasa, kau sudah dijamin. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali Allah, tetap tidak terputus dirinya kepada Allah, selalu lebur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Rasulullah, yang selalu hadir Rasulullah dalam hidupnya. Taulah dia, diberitahu, pap, dihantam ifrit itu pakai selendang. Pakai selendang apa? Pakai selendang sorban. Sorban hijaunya hangus.
Itu dia. Maka setiap makom-makom kolbu ini pasti ujian. Yang penting sekali lagi setiap akhir dari kajian, kita selalu mengingatkan, bereskan hatimu, istinjai hatimu. Jangan gunakan pikiran dalam penglihatan, tapi hatimu lah kau perhatikan. Hati kita lah masing-masing bereskan. Di sini banyak kotoran nih. Dendam, benci, sombong, angkum, merasa benar sendiri, ujub, ria, macam-macam. Istinjakan aja di situ dulu. Ya, nanti Allah sendiri yang akan menaikkan makom-makom kita. Ya, Allah yang akan menaikkan makom-makom. Nggak usah diminta pun, yang penting kita ikhtiar saja terus berusaha untuk istinja, wudhu hati kita. Jadi tidak menganggap orang lain itu selalu salah dalam pandangan kita. Merasa kayak cacing kepanasan ketika orang lain menceritakan tentang kaji yang di atas lebih daripada kita itu. Nggak kayak cacing kepanasan, senyum aja. Kenapa orang kayak cacing kepanasan? Membatu hatinya. Ingat, hati-hati dengan batu. Jangan sampai hati kita membatu, semakin mati makin dimatikan nama Allah. Kalau sudah hati kita membatu, na'udzubillah min zalik. Ya, nerimo wae. Kerjakan saja, banyak istighfar, banyak selawat, tetap Allah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau ada bacaan-bacaan tadi, ayat-ayat Quran yang saya baca kurang panjang pendeknya. Tidak pakai lagu karena saya bukan qori. Arab maklum saja. Saya nggak pernah belajar qori, jadi ya begitu cara bacanya. Kalau ada yang salah, dibenerin naik, mana yang salah tadi diajarin. Cara bacanya gini bah, itu lebih enak daripada ngomel, gerundel. Ya, bikin dosa. Bereskan hati saja kita. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan semoga Allah membimbing kolbu kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran najis-najis yang berbahaya. Sombong itu najis, bakhil itu najis, dengki, benci, dendam, ria, ujub, munafik, syirik itu najis. Dari najis ringan sampai najis mukhallal atau najis berat itu ada pada hati kita. Kalau kita nggak berusaha untuk membereskan, mewudu'i, mengistinjai dengan selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut Allah dalam qalbu kita, bagaimana najis-najis itu akan bersih sampai hilang warna, bentuk, dan baunya. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, sehingga kita dalam menghadapi Allah yang Maha Suci. Karena yang mau kita hadapi adalah Dia yang Maha Suci, maka kita harus bersuci. Syariat juga mengajarkan, sholat tidak berwudu juga tidak sah. Wudu kalau nggak beres mandi wajibnya juga tidak sah. Mandi wajib kalau istinjanya nggak beres juga tidak sah. Maka itu semua saling berkaitan. Begitulah dalam pandangan hakikat. Kalau secara hakikat, kalau kita mau merenungkan, banyak yang ibadah kita nggak sah karena kita sholat masih membawa najis, kita sholat aja masih membawa sombong, kita sholat aja masih sanggup kita membawa dengki, masih membawa memandang benar sendiri. Gimana kita bisa khusyuk? Ya, semoga Allah membereskan hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.